Natasha Zahra. Saya Regita Widyastuti. Saya Vinka Dia Oktavianti. Saya Sakinah Widiawati. Saya Anissa Zahra. Ini akan melaporkan hasil praktikum yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum di sekolah dasar Dengan dosen pengampu kami, Ibu Tri Isti Hartini MPD. Tujuan praktikum, membuktikan dan menyimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Konsep dasar, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terpancar dari sumber cahaya. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur dan baur. A. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya licin dan datar. Cermin dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu cekung, cembung, dan datar. B. Tidak teratur atau baur. Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar. Hal ini menyebabkan cahaya terpantul berbaur ke segala arah. Alat dan bahan. Yang pertama, baterai 2 buah. Yang kedua, lampu dan dudukannya 1 buah. Yang ketiga, kubus aluminium 1 buah. Yang keempat, kubus balok 1 buah. Yang kelima, saklar 1 buah. Yang keenam, kabel 2 buah. Yang ketujuh, cermin 1 buah. Yang kedelapan, kertas HVS 1 buah. Selanjutnya, prosedur praktikum. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Rangkailah 2 buah baterai, 2 buah kabel, saklar, lampu, dan dudukannya sehingga lampu menyala. Yang ketiga, letakkan kertas HVS sebagai alas lampu dan dudukannya. Yang keempat, letakkan kubus kayu dan kubus aluminium di depan lampu sehingga terbentuk berkas cahaya melalui celah antara kedua kubus. Yang kelima, amati berkas cahaya yang keluar melalui kedua celah kubus tersebut. Tempatkan cermin datar pada salah satu sisi kubus aluminium. Amati berkas cahaya yang keluar melalui celah yang terpantul pada kubus aluminium. Catat hasil pengamatan pada data pengamatan. Tempelkan cermin pada salah satu sisi kubus kayu. Amati berkas cahaya yang keluar melalui celah yang terpantul pada kubus kayu. Catat hasil pengamatan pada data pengamatan. Data pengamatan. Pada rangkaian celah antara dua kubus, cahaya yang keluar berupa garis lurus. Pada rangkaian cermin ditempelkan pada sisi kubus aluminium, cahaya yang keluar berupa garis tegak lurus atau sudut siku-siku. Pada rangkaian ketiga, cermin ditempelkan pada sisi kubus kayu, cahaya yang keluar berupa garis tegak lurus atau sudut siku-siku. Pembahasan. Cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan cahaya yang keluar dari lampu yang dinyalakan sebagai sumber cahaya dan keluar dari celah antara kubus kayu dan kubus aluminium, yaitu cahaya yang keluar berupa garis lurus. Pembahasan. Saat cermin datar ditempelkan di salah satu sisi kubus aluminium, berkas cahaya yang keluar dari celah antara dua kubus dipantulkan oleh cermin datar berbentuk garis tegak lurus, begitu pula sebaliknya. Saat cermin datar ditempelkan pada salah satu sisi kubus kayu, berkas cahaya yang keluar antara dua kubus dipantulkan oleh cermin datar hingga membentuk garis tegak lurus. Tugas akhir. 1. Ketika lampu dinyalakan, berkas cahaya yang keluar dari celah antara kubus kayu dan kubus aluminium berupa: gambarkanlah arah berkas cahaya yang keluar dari celah antara kedua kubus tersebut. Jawab: cahaya yang keluar dari celah antara kubus kayu dan kubus aluminium berupa garis lurus. 2. Setelah cermin ditempelkan pada salah satu sisi kubus aluminium, maka berkas cahaya yang keluar dari celah antara kedua kubus tersebut berupa, serta gambarkanlah arah berkas cahaya yang keluar. Jawab: cahaya yang keluar saat cermin ditempelkan pada salah satu sisi kubus aluminium berupa garis lurus ke arah kiri. Ketiga,
Setelah cermin ditempelkan pada salah satu sisi kubus kayu, maka berkas cahaya yang keluar dari celah antara kedua kubus tersebut berupa, serta gambarkanlah arah cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar saat cermin ditempelkan pada salah satu sisi kubus kayu berupa garis lurus ke arah kanan. Kesimpulan, yang pertama, pada praktikum ini, cahaya yang terpancar dari lampu di celah antara kubus aluminium dan kubus kayu berbentuk garis lurus. Yang kedua, setelah cermin diletakkan pada salah satu sudut kubus aluminium atau kubus kayu, maka cahaya membentuk garis tegak lurus. Yang ketiga, hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai cermin, benda yang memiliki permukaan licin dan datar. Yang keempat, pemantulan cahaya tersebut termasuk pemantulan teratur. Cahaya yang keluar membentuk garis tegak lurus dapat dilihat pada cahaya yang terbentuk pada kertas HVS. Sekian laporan praktikum yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.